Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sultan Bataraga Agung, mahasiswa jurusan Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi media dan perspektif dimensi dari ekonomi media itu tersendiri. Jika kalian ingin lebih tahu, silakan simak video berikut. Pengertian ekonomi media. Jadi, ekonomi media adalah gabungan dua kajian, yaitu kajian media dengan perspektif komunikasi dan kajian media dengan perspektif ekonomi dan bisnis. Dengan kata lain, ekonomi media tidak lain adalah penggunaan peralatan analisis ekonomi. Dalam bahasa Inggris, Economic Tools of Analysis pada perusahaan media. Sejarah dan pertumbuhan ekonomi media. Ilmu baru di bidang komunikasi ini merupakan penggabungan kajian media dan kajian ekonomi. Walaupun baru tumbuh sejak 1970-an, ilmu ini telah menunjukkan kemajuan pesat. Bukan hanya berbagai buku teks bagi para mahasiswa dan dosen di negara maju tentang ekonomi media lahir. Ekonomi media sebenarnya tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya industri media dan perekonomian pada umumnya. Pada awal abad ke-20, kajian media massa menggunakan hanya perspektif komunikasi, karena memang kajian media merupakan salah satu wilayah kajian komunikasi. Pada masa itu memang perusahaan media massa dianggap sebagai institusi nasional. Artinya perusahaan media tidak dianggap sebagai perusahaan yang komersial atau lembaga yang mencari laba. Yang dicari oleh para entrepreneur media pada saat itu adalah prestige, power, serta pengaruh karena medianya yang banyak dibaca oleh khalayak. Penerimaan atau income kecil dari usahanya mengelola media tidak terlalu bersokannya. Bahkan pada masa itu kehidupan media masih tergantung pada bantuan dan subsidi pemerintah atau partai politik. Ini banyak terjadi di Amerika Serikat pada awal pertumbuhan media. Perspektif dimensi ekonomi media. Yang pertama itu perspektif komunikasi yang meliputi dimensi produksi, yaitu suatu kegiatan yang kita lakukan untuk menambah nilai guna. Yang kedua, dimensi konten. Nilai guna apa yang kita tambah itu konten. Masuk ke dimensi yang ketiga itu audience. Konten yang sudah memiliki nilai guna akan dinikmati oleh para audiens. Perspektif kedua adalah perspektif ekonomi, yang di dalamnya ada dimensi struktur. Struktur yang dimaksud di sini adalah struktur pasar, yang di dalamnya ada interaksi antara penjual dan pembeli dan penjual dengan penjual atau saingan. Kedua adalah dimensi konduk atau perilaku pasar, yang di dalamnya ada kebijakan yang mengatur harga dan jenis produk. Yang ketiga adalah dimensi performance. Dimensi performance adalah kinerja dari hasil perilaku pasar dan interaksi pasar yang masuk dalam struktur pasar. Ya, perspektif ketiga adalah perspektif perusahaan, yang di dalamnya ada dimensi revenue. Dimensi revenue adalah pendapatan dari hasil penjualan produk. Yang kedua adalah dimensi cost atau biaya. Biaya yang dimaksud sini adalah biaya dari proses produksi. Dan dimensi ketiga adalah profit. Profit adalah pendapatan yang dikurangi oleh biaya sehingga menghasilkan laba bersih perusahaan. Itulah tadi video penjelasan saya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.